Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Nabila Musyifa, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi PGSD, kelas P2K dengan NIM 238620602010. Pada kali ini, aku akan melakukan praktikum, yaitu praktikum IPA dengan judul Pengaruh Deterjen pada Perkecambahan. Tujuan aku melakukan praktikum ini yaitu untuk mengamati pengaruh deterjen pada perkecambahan kacang hijau. Mari kita simak videonya. Sebelum kita memulai praktikumnya, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah 1 gram deterjen bubuk, 70 biji kacang hijau, 1 sendok ukur, 2 sendok stainless, 1 penggaris, 1 gunting, 1 pulpen, 7 lembar tisu, dan 14 label nama. Lalu untuk bahan yang kedua, kita perlu menyiapkan 7 gelas besar yang berukuran 600 ml dan 7 gelas kecil. Serta kita juga perlu menyiapkan 1 ember air ledeng atau air keran, 1 gelas yang berukuran 1000 ml yang sudah terisi air, dan 7 buah kertas timah. Lalu setelahnya kita tempelkan gelas-gelas tersebut dengan label nama. Halo teman-teman. Oke, baik, mari sekarang kita mulai praktikumnya ya. Pertama, kita harus membuat air larutan deterjennya terlebih dahulu. Untuk air 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Untuk membuat air larutan deterjennya, yang pertama kita tuangkan deterjennya sebanyak 1 gram ke dalam gelas yang berukuran 1000 ml. Lalu setelah itu kita aduk. Setelah diaduk, kita tuangkan air di gelas 1000 ml ini ke dalam gelas yang berukuran 600 ml ke gelas yang berlabel 100% sebanyak 500 ml. Lalu jika sudah, kita tambahkan dengan air biasa hingga memenuhi 1000 ml kembali. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas 600 ml yang berlabelkan 50% sebanyak 500 ml. Lalu jika sudah, kita tambahkan lagi dengan air biasa sebanyak hingga memenuhi 1000 ml kembali. Lalu kita tuangkan pada gelas yang berlabel 25% sebanyak 500 ml. Lalu tambahkan kembali hingga 1000 ml dengan air biasa. Lalu kita tuang ke dalam gelas yang berlabel 12,5% sebanyak 500 ml. Tambahkan kembali air biasa hingga memenuhi 1000 ml kembali. Lalu kita tuangkan pada gelas yang berlabel
6,25% sebanyak 500 ml. Lalu kita tambahkan kembali dengan air biasa hingga memenuhi 1000 ml. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas yang berlabel 3,1% sebanyak 500 ml. Untuk gelas yang berlabel kontrol, kita isi dengan air biasa tanpa campuran deterjen. Jika sudah, kita lalu proses selanjutnya kita siapkan tisu, lalu kita taruh pada gelas kecil yang sudah dilabelkan. Jika sudah semuanya, lalu setiap gelas kecil ini yang sudah diberi tisu tadi, kita berikan air campuran deterjen ini sebanyak 2 sendok saja. Lalu untuk yang air kontrol, kita jangan menggunakan sendok bekas campuran deterjen tadi. Kita harus menggunakan sendok yang baru, yang belum terkontaminasi deterjen. Jika sudah diberi tetesan air, kita selanjutnya beri ke dalam masing-masing gelas ini sebanyak 10 butir kacang hijau. Baik, jika semua sudah diberi 10 butir kacang hijau masing-masing pada gelas, setelah itu gelas tersebut kita tutup dengan menggunakan kertas timah agar tidak ada cahaya yang masuk.
Lalu jika semua gelas kecil yang sudah diisikan 10 biji kacang tersebut sudah ditutupi, lalu kita akan tunggu selama 24 jam untuk mengetahui perubahannya. The next day. Setelah 24 jam atau 1 hari, aku akan melakukan pengamatan. Terlihat setelah 24 jam, akar pada biji kacang hijau telah tumbuh mulai dari air 100% hingga air kontrol. Baiklah, sekarang aku akan memulai pengukuran pada akar biji kacang hijau yang telah tumbuh satu demi satu untuk mengetahui pertumbuhan akarnya. Lalu hasil pengukurannya akan aku catat pada buku pengamatan. Setelah melakukan pengukuran, taruh kembali kacang hijau pada gelasnya masing-masing. Setelah aku melakukan pengamatan pengukuran pada akar kacang hijau dengan menggunakan penggaris, maka aku akan menutupnya kembali untuk aku kontrol pada hari kedua, yaitu pada 48 jam kemudian. Kita tutup kembali seperti ini untuk dilihat besok apakah pertumbuhan akarnya akan bertambah atau justru berkurang atau mati. The next day. Baiklah teman-teman, ini sudah 48 jam atau hari kedua. Sekarang aku akan buka satu-satu kertas timah pada gelasnya untuk melihat apakah terdapat pertumbuhan lebih setelah 48 jam. Setelah terbuka, mari kita lihat pertumbuhan dari masing-masing kecambah tersebut. Terlihat sudah ada pertambahan pertumbuhan pada masing-masing kecambah. Setelahnya, mari kita hitung pertumbuhan pada akar kacang hijaunya satu persatu seperti pada hari pertama dengan menggunakan penggaris, dan kemudian dicatat semua hasil pengukuran pada perkecambahan tersebut di buku pengamatan untuk mengetahui perubahannya. Mari kita lihat catatan hasil pengukurannya. Berikut ini adalah tabel hasil pengukuran dari hari pertama dan juga hari kedua. Kemudian mari kita simpulkan. Berdasarkan hasil praktikum pengamatan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa deterjen memberikan pengaruh negatif terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, maka semakin terhambat pertumbuhan akar dan batangnya, serta semakin rendah presentasi perkecambahannya. Hal ini menunjukkan bahwa deterjen merusak membran sel biji dan mengganggu proses fisiologis yang penting untuk perkecambahan. Oleh karena itu, penggunaan deterjen dalam jumlah berlebihan dapat mencemari lingkungan dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Dan juga dari hasil pengamatan tempat larutan yang mengandung deterjen meninggalkan bekas noda kuning yang sangat keruh pada tisu, sedangkan di tempat air kontrol nodanya hanya kotor kepudar-pudaran. Baiklah teman-teman, sampai di sini video praktikumku kali ini, dan jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih ya sudah menyaksikan hingga akhir. Sampai bertemu nanti. Wassalamualaikum.